Halo, saya Justin Stewart Leonardo akan membahas kelanjutan dari bab 6, yaitu mengenai hukum Newton tentang gravitasi. Pada video kali ini, kita akan membahas subbab 6.4, yaitu mengenai resultan, percepatan, dan potensial gravitasi. Mari kita mulai. Yang pertama, mengenai resultan percepatan gravitasi pada suatu titik. Seperti gaya gravitasi, percepatan gravitasi juga merupakan sebuah vektor, yaitu besaran yang punya nilai dan punya arah. Oleh karena itu, kalau kita akan menghitung nilai resultan percepatan gravitasi, maka kita dapat memperlakukan perhitungan tersebut sebagaimana halnya kita menghitung resultan pada gaya gravitasi yang telah kita bahas pada video yang sebelumnya. Perbedaannya adalah gaya gravitasi bekerja pada suatu benda akibat percepatan gravitasi dari benda-benda lainnya. Sedangkan percepatan gravitasi bekerja pada suatu titik akibat medan gravitasi dari benda-benda lainnya. Kemudian di sini ada juga yang disebut dengan energi potensial gravitasi dan potensial gravitasi. Nah, apa bedanya? Yang pertama itu mengenai energi potensial gravitasi. Jadi energi potensial gravitasi merupakan energi yang berkaitan dengan posisi benda, sebagaimana yang telah kita pelajari pada tingkat SMP. Yang dulu, kalau kalian ingat, pernah diberikan rumus energi potensial gravitasi itu sama dengan M kali G kali H. Itu adalah energi potensial yang berlaku untuk benda-benda yang ukurannya jauh lebih kecil dari ukuran bumi. Namun, di video kali ini kita secara khusus akan membahas energi potensial gravitasi jika dibandingkan terhadap benda-benda yang berukuran sangat besar. Oleh karena itu, secara matematis, energi potensial gravitasi dirumuskan dengan persamaan EP sama dengan negatif G, yaitu konstanta gravitasi universal, kali massa planet atau massa bumi, dikali M, massa benda, dibagi dengan jarak pisah dari benda dengan planet tersebut. Kemudian di sini energi potensial gravitasi benda yang posisinya sangat jauh dari planet, jadi limit dari R-nya menuju Tahingga di sini. R-nya menuju Tahingga, kalau diukur dari pusat planet, ini akan mengakibatkan nilai dari energi potensial gravitasi ini sama dengan 0. Jadi, kalau jarak pisah antara suatu benda itu semakin jauh dengan planet, maka energi potensial gravitasi itu dianggap tidak ada, dianggap hilang ya. Karena semakin besar pembaginya di sini. Pada permukaan bumi, energi potensial gravitasi adalah negatif. Sehingga roket perlu melakukan usaha untuk memanjat medan gravitasi menuju ke energi potensial gravitasi 0. Tanda negatif yang diberikan pada persamaan energi potensial ini menunjukkan bahwa suatu benda perlu melakukan usaha supaya dapat menuju ke energi potensial gravitasi 0. Kalau kita gambarkan grafiknya, ini akan seperti begini ilustrasinya. Ini merupakan bumi yang diasumsikan berbentuk bola uniform, dan kita menghitung energi potensial gravitasinya itu di bawah sumbu R yang ini. Dan perhatikan, karena nilai dari EP-nya negatif, maka grafik ini dimulai dari bawah. Semakin besar jarak benda tersebut dari planet, maka energi potensial gravitasi ini akan menuju ke titik 0. Seperti itu. Kalau ini permukaan bumi, semakin besar dari permukaan bumi, semakin jauh dia dari permukaan bumi, maka ini akan mendekati 0 nilai dari energi potensial gravitasinya. Kemudian ada juga yang disebut dengan potensial gravitasi. Lambang dari potensial gravitasi itu adalah V. Dan potensial gravitasi ini merupakan besaran skalar. Baik energi potensial gravitasi maupun potensial gravitasi merupakan besaran skalar karena dia tidak memiliki arah dan hanya bergantung pada besarnya saja. Potensial gravitasi suatu titik dalam suatu medan gravitasi didefinisikan sebagai energi potensial gravitasi untuk setiap satuan massa
dari sebuah massa uji kecil yang ditempatkan di titik itu. Kalau misalnya saya punya massa titik kecil yang diukur jauh dari permukaan bumi, maka energi potensial untuk setiap satuan massanya itu kita namakan dengan potensial gravitasi yang rumusnya diberikan oleh persamaan berikut ini, yaitu V yang sama dengan negatif G M per R yang didapatkan dari energi potensial gravitasi dibagi massa uji benda tersebut. Sebagai contoh soal, perhatikan kasus berikut ini. Jupiter merupakan planet terbesar dari sistem tata surya kita yang bermassa 9,56 kali 10 pangkat minus 4 kali massa matahari. Diketahui massa matahari itu adalah M1 yang besarnya adalah 2 kali 10 pangkat 30 kg dan jarak matahari dari Jupiter adalah 7,78 kali 10 pangkat 11 meter. Hitung yang A, jarak dari matahari ke titik sepanjang garis antara matahari dan Jupiter jika resultan kuat medan gravitasinya sama dengan 0. Jadi secara sederhananya, kalau ada dua buah planet, titik di tengah planet itu yang kuat medannya 0 di mana? Dan yang B, kita hitung potensial gravitasi pada titik ini. Kalau kita gambarkan, ilustrasinya akan seperti gambar berikut. Ini adalah garis yang putus-putus ini menghubungkan matahari yang bermassa M1 dan planet Jupiter yang bermassa M2, rubah ini jadi M2. Dan di tengah-tengah sini ada titik P, di mana nilai dari kuat medan gravitasinya itu adalah 0. Karena medan gravitasi adalah besaran vektor, dan ia memiliki arahnya kemana? Dari titik P ini, medan gravitasi itu akan berarah selalu masuk ke permukaan planet. Jadi dari titik P menuju ke M1 oleh G1. Dari titik P, medan gravitasinya itu akan menuju ke M2 oleh G2. Dan supaya resultan gravitasi di titik P atau GP itu 0, maka tentu besar G1 dan G2-nya harus balance, harus 0. Jika G1 sama dengan G2, maka akibatnya G kali M1 per R1 kuadrat sama dengan G kali M2 per R2 kuadrat. Kita sederhanakan bentuk di atas, kita coret G-nya. Di sini kita coret kali M1 per R1 kuadrat yang sama dengan G dikali M2 per R2, itu besarnya adalah R, jarak pisah antar dua planet, dikurangi R1 dikuadratkan. Nah, perhatikan bahwa M1 per M2 itu sama dengan 1,956 kali 10 pangkat min 4, maaf. Dan R1 tambah R2 itu sama dengan 7,78 kali 10 pangkat 11 meter. Kita substitusikan nilai tersebut ke persamaan di atas. Jadi data-data atau informasi yang udah diketahui, kita substitusikan ke persamaan yang ini. Sehingga kita peroleh R1-nya adalah 7,55 kali 10 pangkat 11 meter. Dan R2-nya adalah 0,23 kali 10 pangkat 11 meter. Sehingga jarak matahari ke titik P ini adalah 7,55 kali 10 pangkat 11 meter. Seperti itu. Kita menghitung R1 karena yang ditanyanya adalah jarak dari matahari ke titik sepanjang garis yang kuat medannya 0. Jadi dari M1 pusatnya ke sini ke titik P, jaraknya itu adalah 7,55 kali 10 pangkat 11 meter. Nah, kemudian yang kedua untuk menghitung resultan potensial gravitasi di titik P, maka itu akan diberikan oleh persamaan V di titik P itu akan sama dengan V1 tambah V2. Ingat bahwa potensial gravitasi itu adalah besaran skalar, sementara medan gravitasi itu adalah besaran vektor. Kalau energi potensial gravitasi dan potensial gravitasi besaran skalar, maka kita dapat menghitung V seperti halnya penjumlahan aljabar biasa, yaitu Vp sama dengan V1 tambah V2, yang sama dengan negatif G dikali M1 per R1 tambah M2 per R2. Karena V1-nya negatif G M1 per R1, dan V2-nya negatif G M2 per R2. Kita substitusikan nilai-nilai tersebut, nilai-nilai yang diketahui pada soal, ke persamaan Vp, sehingga sebagai akibat kita peroleh nilai Vp-nya adalah negatif 1,82 kali 10 Joule per kilogram. Seperti itu. Oke, demikian pembahasan kali ini mengenai resultan
medan gravitasi dan potensial gravitasi. Berikut ini ada soal latihan yang bisa kalian screenshot untuk kalian coba. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.